Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat buat anak-anak semua dan terima kasih ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih dalam sehat pada saat hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di masa depan kita, dan juga kita berdoa untuk kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa selesai. Anak-anak, tadi pagi sudah absen semua ya lewat Google Classroom ya? Ya. Iya, sudah Pak. Alhamdulillah ya, sudah absen semua. Kita sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, 1, 2, ya. Oke, terima kasih anak-anak. Itu artinya bahwa kita harus mencintai bangsa kita ya, bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ekosistemnya sendiri, terus yang kedua berbagai jenis makanan hewan, yang ketiga menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, dimana nanti setelah anak-anak mengamati PowerPoint yang Bapak tampilkan dan mendengarkan penjelasan singkat dari Bapak, anak-anak diharapkan bisa memahami tentang ekosistem. Yang kedua, setelah mengamati PowerPoint, ya nanti peserta didik atau anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang apa itu yang namanya komponen ekosistem. Terus yang ketiga, setelah mengamati PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi ya tingkatan ekosistem. Dengan mengamati PowerPoint ekosistem, siswa dapat menentukan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Terus dengan menggunakan potongan gambar nanti ada di LKPD, gambar contoh hewan, siswa dapat menggolongkan hewan ke dalam jenis makanan yang sesuai dengan tepat. Dengan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menggambar salah satu komunitas makhluk hidup. Jadi nanti atau salah satu ekosistem ya, bisa nanti dilakukan di LKPD. Oke, anak-anak. Sampai di sini pelajaran ekosistem itu ya mungkin sudah sering kita dengar ya. Kira-kira menurut pemahaman kalian ekosistem apa sih anak-anak? Ada yang bisa sebelum kita lanjut ke pembelajaran pasti sudah pernah dengar dong namanya ekosistem. Pak, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tidak hidup yang saling berinteraksi. Oke, bagus sekali. Terima kasih buat Davian. Kasih tepuk tangan dulu buat untuk lebih jelasnya anak-anak boleh mengamati ya, memperhatikan, mendengarkan PowerPoint yang Bapak tayangkan. Kelihatan. Sesuai dengan pengantar tadi, ini pelajaran kita hari ini adalah muatan pembelajaran IPA, yaitu khususnya tentang ekosistem. Karena ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tidak hidup yang saling berinteraksi. Ya, ini kita lihat di gambar ini. Di sini yang ini namanya ekosistem danau.
Misalnya di sini ada burung, ada bebek, ada katak, ada bangau, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini juga ada tanah, ada pohon, ada rumput, dan ada air. Nah, itu yang namanya ekosistem. Komponen-komponen ekosistem, ya, penyusun ekosistem itu ada dua. Ada namanya komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contoh, ya, ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan, dan ada bakteri. Dan ya, termasuk semua makhluk hidup lainnya yang ada di ekosistem tersebut. Itu termasuk ke komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah kumpulan benda tidak hidup di suatu ekosistem, ya, atau kita sering menyebutkan benda mati. Contoh ada air, ada tanah, dan lain-lain. Tingkatan ekosistem, ya, di ekosistem itu ada yang namanya individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contoh seekor ayam, sebatang pohon, seorang manusia. Terus tingkatan kedua yaitu ada populasi. Ya, populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang satu jenis. Contoh populasi kupu-kupu, populasi ayam. Ya, kalau individu tadi sendiri satu makhluk hidup, kalau populasi banyak makhluk hidup tapi satu jenis. Nah, gitu ya Nana ya. Terus tingkatan ketiga ada yang namanya komunitas. Komunitas adalah kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contoh komunitas danau, komunitas hutan, dan lain-lain. Ya, itu anak-anak. Di sini komunitas itu berarti sudah terdiri dari berbagai populasi, ya. Sudah terdiri dari berbagai populasi di dalam suatu ekosistem, itu namanya komunitas. Nah, ini pembagian jenis-jenis ekosistem. Ada namanya ekosistem alami, ya, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya misalnya ada hutan, ada sungai, dan lain-lain. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Terus selanjutnya ada namanya ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ladang, sawah, kolam, dan lain-lain. Jenis-jenis makanan hewan. Ya, makanan hewan itu apa aja sih? Yang pertama, makanan yang berasal dari tumbuhan. Ya, contohnya ada daun, mungkin ada buah atau ada biji, ada kulit pohon, dan lain sebagainya. Terus makanan yang kedua, makanan yang berasal dari hewan. Ya, ada daging, ada tulang, dan ada kulit. Ya, jadi itu tergolong makanan yang berasal dari hewan. Yang ketiga materi kita adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi tiga. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik pemakan daun, pemakan biji, ya, dan mungkin ada yang pemakan kulit pohon. Nah, ini termasuk herbivora. Contoh seperti gambar di sini kita lihat ada contohnya. Ada ini gambar apa ini anak-anak? Jerapah, Pak. Zebra. Ini ada kelinci, ada panda, dan ada Domba. ada domba. Oke. Ini tergolong ke hewan herbivora. Yang kedua ada namanya hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan makanan yang berasal dari hewan lainnya. Ya, contoh di sini ada singa, ada harimau, ada buaya, ada elang, dan juga banyak lagi hewan-hewan lainnya yang pemangsa hewan lainnya. Terus
Bagian yang ketiga adalah hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi dia makan dari tumbuhan juga memakan berasal dari hewan. Contoh di sini ayam, ada bebek, ada Beruang. ini gambar apa Nana? Beruang. Ini gambar monkey atau sispanse ya. Ya. Yang sering kita jumpai contoh dari omnivora apa sih yang ada di rumah? Bebek, Ayam, bebek. Ayam bebek. burung. Ayam dan terus mungkin ada kucing ya. Iya. Oke. Jadi inilah penjelasan materi kita pada saat pagi ini. Anak-anak setelah mengamati dan menganalisa tadi penjelasan tentang ekosistem, anak-anak silakan berdiskusi ya, menganalisa untuk memperjelas lagi tentang PowerPoint atau tayangan tadi. Jadi ini kita buat 4 kelompok ya. Anak-anak kita buat 4 kelompok, silakan berdiskusi sama teman-temannya. Berdiskusi, nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Kita balik lagi ke room ini, dipresentasikan apa itu hasil diskusinya. Paham anak-anak? Paham. Jelas ya? Jelas. Untuk berdiskusi, silakan keluar dari room utama ini dan masuk ke kelompok masing-masing. Di sana berdiskusi bersama teman kelompoknya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ini kelompok berapa anak-anak? 1, Pak. Kelompok 1. Ada kesulitan nggak di diskusinya anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah. Siap nanti presentasi ya? Siap, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Kelompok 2, Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Temannya yang lain mana? Baru berdua? Belum masuk, Pak. Belum masuk, Pak. Belum masuk. Ada kesulitan nggak diskusinya anak-anak? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Alhamdulillah. Nanti siap dipresentasikan hasil diskusinya ya anak-anak ya? Siap, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Ada masalah nggak di diskusinya anak-anak? Nggak ada. Nah, kita kembali lagi di room ini. Setelah tadi kita berdiskusi, Bapak sudah perhatikan tadi berdiskusi. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain bisa menanggapi. Boleh memberikan masukan dan boleh memberikan pertanyaan. Ya. Sekarang waktunya kita berikan ke kelompok 1 dulu. Ayo silakan kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan kelompok 1? Saya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Aisyah. Selamat pagi. Sekarang saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup yang saling berinteraksi di suatu lingkungan. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya hewan, bakteri, tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen makhluk tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya tanah, udara, air, dan lain-lain. Tingkatan ekosistem. Tingkatan ekosistem ada 3, yaitu pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ayam, sebatang pohon,
seorang manusia, seekor kucing, seekor sawah, kolam, dan lain-lain. Demikian hasil diskusi kami mengenai ekosistem. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok satu. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada yang memberikan pertanyaan? Saya, Pak. Oke, si Davian. Oke, silakan Davian. Apa yang dimaksud dengan ekosistem buatan? Oke, silakan dijawab mungkin dari temannya Aisyah dari kelompok satu atau Aisyah sendiri, silakan dijawab. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang lingkungannya dibuat oleh manusia, seperti ladang, sawah, kolam, dan lain-lain. Oke, jelas Davian? Jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada dari kelompok lain Saya, yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Oke, si Bima. Apa yang Oke, silakan Bima. dengan populasi dan berikan contohnya? Oke, Aisyah. Jelas pertanyaannya Aisyah ya? Iya, populasi Oke, silakan dijawab. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sama di suatu tempat. Misalnya, di kolam ada sekelompok ikan. Itu berarti populasi ikan di dalam kolam. Sekarang waktunya kita serahkan ke kelompok 2. Ya, silakan siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok 2? Belum siap, Pak. Sambil menunggu kelompok 2, ya kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Sekarang silakan mau mempresentasikan hasil diskusinya. Saya kelompok 4 ingin mewakili tentang presentasi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ya, silakan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-ciri hewan herbivora adalah berkaki 4, berdarah panas, hidup di daratan, vivipar atau beranak, mamalia, misalnya sapi, kerbau, kuda, domba, kelinci, dan lain-lain. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri hewan karnivora adalah apabila mamalia berkaki 4, gigi tajam, hidup di daratan, vivipar atau beranak, contohnya singa, harimau, macan. Apabila hewan laut berkembang biak secara ovovivipar, memiliki ukuran tubuh yang besar, terkecuali sejenis piranha, contohnya ikan hiu. Apabila sejenis burung memiliki cakar yang tajam dan paruh yang runcing, contohnya burung elang. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Ciri-ciri hewan omnivora jenis burung adalah berkembang biak secara ovipar, berdarah panas atau dingin, mengerami telurnya, berkaki 2, misalnya ayam, angsa, burung, dan itik. Sudah kelompok 4? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 4 dengan presentasinya. Oke, sekarang waktunya diserahkan ke kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang memberi masukan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Atau mungkin masih bingung bertanya, kita lanjutkan ke presentasi tadi. Kelompok 2 udah siap? Kelompok 2? Siap, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Sumber makanan hewan dikelompokkan ke dalam 2 macam, yaitu tumbuhan dan hewan makanan yang berasal dari tumbuhan. Di antaranya dapat berupa daun, batang,
buah, biji-bijian, dan akar atau ubi-ubian. Sedangkan makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, tulang, dan serangga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2 atas presentasinya. Mungkin ada dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusinya. Ada yang mau bertanya? Jelas tadi pertanyaan apa? Presentasinya dari kelompok lain? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas. Berarti terima kasih sudah. Oke anak-anak, setelah melakukan presentasi tadi setiap kelompok sudah tidak ada lagi yang bertanya. Sekarang kita waktunya mengerjakan LKPD. Ya, LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Ya, jadi dikerjakan. Di sana ada 3 bagian. Nanti lihat petunjuknya. Bagian 1 dan 2 langsung dikerjakan di Google Classroom. Yang ketiga dikerjakan di buku gambar. Setelah digambar, difoto, dikirim di Classroom. Waktu mengerjakannya yang bagian 1 dan 2 dikasih waktu selama 10 menit. Sedangkan yang bagian 3 ditunggu nanti sampai jam 1 siang. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, Pak. kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Anak-anak, setelah mengerjakan LKPD, nanti Bapak akan menilai LKPD-nya, akan lihat nanti nilainya di Google Classroom. Ini sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang materi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Sudah jelas ya? Oke, Jelas. jadi kita Jelas, Pak. simpulkan pembelajaran pagi hari ini ya, bahwa kita perlu menjaga yang namanya ekosistem supaya kehidupan itu seimbang ya. Nanti akan kita pelajari yaitu tentang rantai makanan ya. Bagaimana kalau salah satu dari rantai makanan itu punah ya. Dan juga kita akan mempelajari tentang hewan-hewan langka atau hewan-hewan yang sudah punah. Oke anak-anak, Oke, Pak. bahwa kira-kira manfaat kita belajar hari ini apa anak? Menambah ilmu Kita- pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Bagus, menambah ilmu pengetahuan. Terus kita bisa lebih menghargai yang namanya Ekosistem. ya, jadi supaya kehidupan itu bisa berjalan seimbang. Nah, sebagai penutup, ini Bapak akan membagikan tes formatif, cuma ada 5 soal. Itu soalnya dibuat di Quizzes, ya, dibuat di Quizzes. Nanti dikekan, hanya waktunya 5 menit. Linknya sudah Bapak kirim di Google Classroom. Ya anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.